Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosa fiksi angkatan Jepang dan angkatan 45. Munculnya sastra pada zaman Jepang dimulai pada tahun 1942 bersamaan dengan datangnya Jepang ke Indonesia. Pada zaman ini, penjajahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang dinamakan Keimin Bunkashi Doso. Keimin Bunkashi Doso merupakan salah satu lembaga sastra Jepang yang dimaksudkan oleh pemerintah Jepang untuk menghimpun tenaga sastrawan dan seniman agar mereka dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Macam-macam sastranya yaitu sastra yang tersiar atau sastra yang berhasil disiarkan baik melalui majalah maupun melalui penerbitan tersendiri sesudah melewati sensor dari pemerintah. Yang kedua yaitu sastra yang tersimpan, sastra yang ditulis pada masa itu atau sastra yang sudah disiarkan sesudah proklamasi. Kemudian karya-karya pada zaman Jepang, angkatan Jepang yang pertama yaitu karya dari Rosihan Anwar yaitu lukisan saja, lahir dan batin saja. Kemudian yang kedua dari Amal Hamzah, cerpen Bingkai Retak dan cerpen Teropong. Kemudian yang ketiga yaitu dari El Hakim, drama Taufan di Atas Asia dan novel Dr. Rimba. Kemudian ada MS Asar, yaitu puisi yang berjudul Bunglon, dan Chairil Anwar, puisi yang berjudul Aku. Beberapa penyair pada angkatan Jepang yaitu Usmar Ismail, Amal Hamzah, Chairil Anwar, Rosiha Anwar, HB Jasin, Armi Jepan, dan Abu Hanifah. Nah, selanjutnya yaitu angkatan 45. Menurut Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin, angkatan 45 adalah para penulis sastra Indonesia modern yang berkarya sepanjang masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan tahun-tahun setelahnya. Pada mulanya, angkatan ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebut Angkatan Perang, Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Chairil Anwar, dan lain-lain. Baru pada tahun 1948, Rosihan Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Pada tanggal 9 Januari tahun 1949, Rosihan Anwar menciptakan kalimat Angkatan 45 di majalah Siasat. Angkatan 45 juga dikenal sebagai pasukan kemerdekaan. Mereka yang lahir sebelum kemerdekaan disebut sebagai Angkatan 45. Pengalaman hidup dan perubahan sosial politik budaya telah menginspirasi karya kreatif penulis generasi ke-45. Tulisan-tulisan generasi ini lebih realistis daripada karangan-karangan romantis idealistis generasi sekarang. Alhasil, karya-karya sastra generasi ini memuat beberapa referensi tentang perjuangan kemerdekaan, surat kepercayaan gelanggangan. Mereka ingin dapat beroperasi sesuai dengan hati nurani dan kebebasan mereka menurut filosofi ini. Chairil Anwar, Asrul Sani, Ifai Apin, Usmar Ismail, Idrus, Ida Nasution, Utuitang, Sontani, Balfas, J.E. Tutengkeng, dan Pramodia Anantatur adalah beberapa tokoh sastra yang terkait dengan generasi 45. Puisi Aku karya Chairil Anwar adalah salah satu puisinya yang paling terkenal. Generasi 45 memulai menulis karyanya dalam bahasa Indonesia. Ketika Perang Kemerdekaan Indonesia semakin dekat, terutama pada tahun 1945, ada pengaruh politik yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan angkatan pujangga baru, pandangan menulis dalam bentuk esai tampak kurang bebas, tetapi angkatan 45 lebih realistis isinya, di mana substansi lebih esensial daripada bahasa, menurut Andri Wicaksona dalam kajian prosa fiksi pada tahun 2017. Karena propaganda dan politik Jepang mendominasi angkatan 45 bagian 1, hanya sedikit novel yang ditulis selama periode ini. Pelepasan karya tentang kekuasaan Jepang di balai pustaka turut menyumbang citra stigma Jepang. Perjuangan bangsa mencapai puncaknya dengan proklamasi 17 Agustus 1945 dan ketidakstabilan politik yang mendahului dan mengikutinya berdampak signifikan pada gaya sastra. Gaya sastra angkatan 45 begitu kuat sehingga membedakan dirinya dari sastra generasi sebelumnya dan dijuluki sastra kemerdekaan. Karya-karya sastra angkatan 45 muncul untuk menghembuskan kehidupan dan kekuatan baru ke dalam sastra Indonesia yang mendunia. Dilatar belakangi oleh pergeseran politik mendadak yang terjadi di bawah pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 menjadi persemaian bagi karya-karya kreatif angkatan 45, dimulai dengan reaksi terhadap sastra yang disponsori pemerintah Jepang di Indonesia dan dengan bantuan beberapa orang Indonesia.
Angkatan ke-45 tumbuh dalam lingkungan yang menantang dan keras, terutama dalam menghadapi fasisme Jepang dan terus berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ciri-ciri karya sastra Angkatan 45 yang membedakan dengan periode lainnya adalah yang pertama, karya sastra dikembangkan dengan prinsip keberanian dan kebebasan. Temanya diangkat dari realistis sehingga terkesan natural. Selanjutnya yaitu lebih ekspresif, kemudian menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Kemudian pengaruh dari sastra asing lebih luas atau sudah mulai terpengaruh budaya-budaya luar negeri. Kemudian sastrawan angkatan ini lebih menonjol, dinamis, dan kritis. Kemudian hemat kata dalam karya, mengandung sinisme dan sarkasme terhadap pemerintah yang sewenang-wenang. Selanjutnya yaitu contoh sastra pada masa angkatan 45. Yang pertama yaitu 3 Menguak Takdir karya Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Aipin pada tahun 1950. Deru Campur Debu karya Chairil Anwar pada tahun 1949. Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus karya Chairil Anwar pada tahun 1949. Tanda Bahagia karya Bakri Siregar pada tahun 1944. Kata Hati dan Perbuatan karya Trisno Sumarjo pada tahun 1952. Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma karya Idrus pada tahun 1948. Kemudian karya Suara karya Toto Sudarto Bakhtiar pada tahun di sini tidak disebutkan tahunnya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai prosa fiksi angkatan Jepang dan angkatan 45. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Thank you for watching. See ya.